Belum genap 1 tahun Presiden AS Donald Trump kembali menjabat, Amerika Serikat mencatat tonggak sejarah baru dan bukan yang membanggakan. Pertanggal 23 Oktober 2025, utang nasional AS resmi menembus 38 triliun dolar AS atau sekitar 608.000 triliun rupiah. Angka ini berarti hanya dalam 9 bulan terakhir, pemerintah AS menambah 1 triliun dolar utang baru. Menurut data Departemen Keuangan AS, kecepatan utang ini bahkan mencapai 69.000 dolar per detik atau sekitar 1,1 miliar rupiah per detik. Sebuah laju yang disebut para ekonom sebagai yang tercepat di luar masa pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana utang ini bertambah begitu cepat? Catatan Keuangan Negara menunjukkan utang AS terus meningkat hampir setiap bulan. Awal 2024 saat Trump memulai periode keduanya, total utang berada di angka 34 triliun dolar atau sekitar 544.000 triliun rupiah. 4 bulan kemudian naik menjadi 35 triliun dolar atau sekitar 560.000 triliun rupiah, lalu 36 triliun dolar di akhir 2024 atau sekitar 576.000 triliun rupiah. Dan kini 38 triliun dolar AS. Kenaikan ini terjadi seiring pengeluaran pemerintah yang meningkat, ditambah biaya bunga utang yang melonjak akibat suku bunga tinggi. Menurut Fox Business, beban bunga kini menjadi komponen anggaran dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Selain itu, meningkatnya usia penduduk, biaya jaminan sosial, dan program Medicare turut menambah tekanan terhadap keuangan federal. Dan di tengah situasi ini, pemerintah sempat mengalami shutdown atau penghentian layanan yang justru memperparah keadaan. Pada bulan September, pemerintah AS sempat menghentikan sebagian layanannya karena tidak tercapai kesepakatan anggaran di Kongres. Ratusan ribu pegawai federal tidak bekerja dan tidak menerima gaji. Media AS seperti CBS News menilai kondisi ini menambah beban utang negara karena aktivitas ekonomi tertunda dan biaya operasional justru meningkat setelah layanan dibuka kembali. Kantor Manajemen dan Anggaran AS bahkan memperkirakan shutdown pada 2013 saja menimbulkan kerugian 2 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah dalam bentuk hilangnya produktivitas. Menurut Michael Peterson dari Peter G. Peterson Foundation, utang mencapai 38 triliun dolar di tengah penghentian layanan pemerintah adalah tanda bahwa para anggota parlemen gagal memenuhi tugas fiskal dasarnya. Meski begitu, pihak Gedung Putih menyebut pemerintahan Trump telah melakukan upaya penghematan. Juru bicara Kasdisai mengatakan, selama 8 bulan pertama masa jabatan, Presiden Trump berhasil menurunkan defisit sebesar 350 miliar dolar atau sekitar 5.600 triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Menteri Keuangan Scott Bessent, defisit kumulatif dari April hingga September 2025 mencapai 468 miliar dolar atau sekitar 7.488 triliun rupiah, angka terendah sejak 2019. Pemerintah juga mengeklaim sedang menekan inflasi, mengurangi pemborosan, dan memperbaiki biaya kredit konsumen. Namun di lain sisi, para ekonom memperingatkan bahwa utang nasional bertambah 2 kali lebih cepat dibanding awal tahun 2000-an dan akan terus membebani generasi berikutnya. Para analis menilai lonjakan utang AS bisa menurunkan kepercayaan investor global. Lembaga pemeringkat kredit Moody's telah menurunkan peringkat AS dari AAA menjadi AA1, disusun oleh S&P dan Fitch Ratings. Presiden Komite Anggaran Federal Maya McGuinness menyebut kondisi ini sebagai dana disfungsi politik yang mengkhawatirkan. Survei dari Peterson Foundation menunjukkan 81% warga AS menganggap utang nasional kini menjadi masalah paling memprihatinkan.
Menurut ekonom Ned Smathers dari Universitas Pennsylvania, utang yang terus menumpuk akan mendorong inflasi jangka panjang. Harga rumah, mobil, dan kebutuhan dasar akan semakin sulit dijangkau, sementara generasi muda akan kesulitan mencapai stabilitas ekonomi. Laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS menambahkan beban utang besar berarti biaya pinjaman yang lebih tinggi, upah yang lebih rendah, dan barang yang lebih mahal bagi masyarakat. Dengan kata lain, utang negara kini mulai dirasakan langsung oleh rakyatnya. Situasi ekonomi Amerika juga berdampak ke dunia. Di Eropa, China kembali menyalip AS sebagai mitra dagang terbesar Jerman dalam 8 bulan pertama tahun 2025. Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Trump membuat ekspor Jerman ke AS turun 7,4%, bahkan anjlok 23,5% pada Agustus dibanding tahun lalu. Menurut ekonom Dick Jandura, kebijakan tarif ini menekan permintaan AS terhadap produk Jerman seperti mobil, mesin, dan bahan kimia. Artinya, tekanan ekonomi di dalam negeri Amerika kini mulai memengaruhi keseimbangan perdagangan global. Dengan total utang mencapai 38 triliun dolar, Amerika kini menghadapi ujian besar. Biaya bunga yang terus naik, inflasi yang membayangi, hingga kepercayaan investor yang menurun, semua menandakan tantangan serius bagi ekonomi terbesar dunia itu. Jika tren ini berlanjut, generasi mendatang bukan hanya akan mewarisi angka utang yang fantastis, tetapi juga beban ekonomi yang membatasi ruang gerak seluruh dunia.